Tak lama setelah menerima nomor itu, Bianca menelusuri lokasinya dan menemukan bahwa Norman berada di Belarus, tepatnya di kota Semarhon. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya bergerak ke sana untuk menangkapnya. Namun saat mereka menyerbu rumah persembunyian Norman, mereka justru disambut oleh hujan peluru. Dalam baku tembak yang brutal, 2 agen MI6 terbunuh. Norman berhasil melarikan diri dengan mobilnya, meninggalkan Bianca dan timnya dengan tangan kosong. Namun di tengah kekacauan itu, Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah koper yang ditinggalkan di dalam rumah. Meski operasi ini berakhir dengan kegagalan, ia tahu bahwa koper tersebut dapat menjadi kunci untuk melacak pembunuh bayaran yang selama ini mereka buru. Di Bavaria, Jerman, The Jackal menerima konfirmasi dari kliennya di New York. Mereka siap untuk membayar total $100 juta untuk misi ini. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, ia mulai menyusun rencananya untuk membunuh Yudice sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Larry dan Allison akhirnya mengetahui bahwa putri mereka Emma telah meninggal dunia. Dihantui kesedihan, mereka meninggalkan Belfast menuju Inggris untuk membawa pulang jasad putri mereka. Namun penderitaan mereka belum usai. Saat Allison berusaha mengatasi kenyataan pahit ini, Larry justru larut dalam keputusasaan. Saat ia sendirian, sebuah panggilan dari Norman mengubah segalanya. Sementara itu, Bianca baru saja kembali dari Belarus dengan sebuah penemuan mengejutkan. Koper yang ia temukan ketika disusun kembali ternyata merupakan sebuah senapan sniper tersembunyi. Penemuan ini menjadi kunci yang menjaga kelangsungan misi mereka. Meskipun tekanan untuk membubarkan tim semakin kuat, namun ancaman lebih besar mengintai di kelompok MI6. Kecurigaan terhadap keberadaan seorang mata-mata di dalam organisasi semakin mencuat, terutama setelah serangkaian informasi rahasia bocor ke tangan musuh. Di Munich, The Jackal beraksi kembali. Ia menyamar sebagai pria berduka yang hendak mengatur pemakaman ibunya. Dengan cerdik, ia berpura-pura mengalami migrain, membuat petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk meretas komputer kantor tersebut dengan menginstal perangkat lunak akses jarak jauh. Dari sinilah ia mendapatkan informasi mengenai penerima warisan Vast dan detail pemakamannya. Sementara itu, Elias Vast masih dalam masa rehabilitasi setelah serangan The Jackal sebelumnya. Cedera parahnya membuatnya kesulitan berjalan. Namun bahaya yang lebih besar sudah menunggunya. Dalam perjalanan ke pemakaman ayahnya, ia tidak menyadari bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya. The Jackal telah membunuh sopir asli dan mengambil alih posisinya. Saat mereka melaju di jalanan Munich, Elias mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Dalam ketakutan, ia mengakui bahwa ia memang mempekerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya Manfred Vast. Namun ia marah karena dirinya juga menjadi target serangan dan memutuskan untuk menahan pembayaran. Elias yang panik mencoba bernegosiasi, menawarkan uang dalam jumlah besar. Namun bagi The Jackal ini bukan sekedar urusan uang. Elias. Fuck. Dengan dingin, ia menembak Elias hingga tewas dan meninggalkan bom di dalam mobil untuk menghilangkan jejaknya. Di tempat lain, Nuria mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Kecurigaannya muncul setelah ia melihat sang suami di dalam taksi, padahal ia seharusnya menuju bandara. Saat ditekan melalui panggilan video, ia terpaksa mencari alasan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tajam istrinya. Nuria yang tak puas mulai menggeledah kantor suaminya. Di dalam lemari ia menemukan sebuah brankas rahasia. Bersama ibunya dan saudaranya mereka berusaha membukanya. Ketika kode yang mereka coba gagal, mereka beralih mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen. Namun yang mereka temukan lebih mengejutkan.
sebuah pintu tersembunyi di balik cermin. Saat Nuria dan keluarganya berhasil mendobrak pintu tersebut, rahasia besar suaminya terbuka lebar. Uang tunai dalam jumlah besar, paspor palsu, serta berbagai perlengkapan penyamaran terungkap di hadapan mereka. The Jackal yang menyaksikan semua ini melalui rekaman keamanan menyadari bahwa kehidupan gandanya kini telah terekspos. Namun ia tak punya waktu untuk bereaksi. Ponselnya bergetar dengan notifikasi peringatan keamanan. Rahasianya telah terbongkar dan waktunya untuk bertindak semakin menipis. Setelah pembunuhan Elise Face, kelompok Mi-6 berusaha keras untuk menemukan jejak sang pembunuh. Tetapi Jackal tetap tidak terdeteksi. Bahkan saksi yang mendengar kejadian melalui telepon hanya bisa memastikan bahwa pembunuhnya adalah seorang pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu Jackal berada di Prancis, di mana ia tampak kehilangan fokus dan secara tidak sengaja menabrak bagian belakang sebuah mobil van. Ketika ia mencoba membayar pengemudi untuk menyelesaikan masalah, pengemudi menolak dan malah memanggil polisi. Dalam kepanikan, Jackal menembak mati pengemudi dan polisi. Lalu menyusun ulang tempat kejadian agar terlihat seperti kedua pria itu saling membunuh. Lalu ia pun melarikan diri. Di tempat lain, Bianca dan Halcrow mendapat informasi bahwa Jackal memiliki target baru dengan kode nama Rodan. Untuk mempersempit pencarian, Bianca bertemu dengan George Jens, seorang mantan perwira militer. Ia menanyakan apakah ada seseorang yang mampu melakukan tembakan dari jarak lebih dari 3.800 meter. George memberitahu bahwa hanya satu orang yang mungkin bisa melakukannya, yaitu Alexander Dugan, seorang sniper legendaris yang telah tewas dalam ledakan 10 tahun lalu bersama seluruh timnya. Informasi ini tidak banyak membantu karena Dugan telah lama dianggap mati. Di sisi lain, Jackal menelepon Nuria, yang panik setelah menemukan ruangan mata-mata miliknya. Ia membujuknya untuk bertemu di Paris dan berjanji akan menjelaskan segalanya. Saat tiba, Nuria langsung menampar Jackal dan menuntut kebenaran. Jackal mengaku telah berbohong, tetapi meyakinkannya bahwa ia mencintainya. Ia tetap menyembunyikan jati dirinya bahwa ia adalah seorang pembunuh, dan malah mengklaim dirinya sebagai seorang agen spionasi dari orang-orang yang ingin mempekerjakannya. Ia berjanji bahwa setelah pekerjaan terakhirnya selesai, ia akan keluar dari dunia ini selamanya. Meskipun skeptis, Nuria pun akhirnya luluh. I'm a troubleshooter. Do you kill people? No. No, I don't kill people. No, it's industrial espionage. And sometimes, very rarely, it's illegal. Illegal. Sometimes I use false identities. Sometimes I buy people off. Sounds fucking dangerous. Di New York, tim Zina Johnson mendapatkan informasi bahwa Jackal berada di balik pembunuhan Elise. Mereka mulai meragukan kemampuannya untuk menargetkan UDC. Tetapi ketika motifnya terungkap, pemimpin tertinggi mereka malah mengagumi karakter Jackal dan memutuskan untuk tetap mendukungnya. Sementara itu, Allison telah dibunuh oleh Larry karena telah menyerahkan saudaranya kepada polisi. Larry yang kini menyamar sebagai Allison melalui telepon menghubungi Bianca dan mengatur pertemuan dengannya. Saat mereka bertemu, Larry menyerangnya dengan pisau dan meninggalkan luka di lengannya. Bianca berhasil melarikan diri dan meminta bantuan, tetapi Larry kabur sebelum polisi tiba. Ketika Bianca kembali ke rumahnya, ia mendapati Larry sudah lebih dulu sampai di sana dan menyandera putrinya. Dalam momen tegang, Bianca menembak dan melukai Larry di kakinya, memaksanya melepaskan putrinya sebelum akhirnya ditangkap. Namun Larry tetap menolak memberikan informasi mengenai Norman. Di sisi lain, UDC sedang menikmati waktu di pulau pribadinya ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontrak pembunuhan terhadapnya. UDC menanggapinya dengan santai, menganggapnya sebagai hal yang sudah ia perkirakan. Ia tetap bersikeras melanjutkan peluncuran River, sebuah perangkat lunak revolusioner
yang dapat mengungkap korupsi di kalangan orang-orang kaya dan berpengaruh, serta menunjukkan lokasi uang gelap mereka di seluruh dunia. Jakal tiba di Tallinn, Estonia, menghadiri sebuah acara di arena tempat yudisi akan muncul. Ia mengamati lokasi untuk menemukan posisi menembak terbaik. Tetapi tiba-tiba atap bergerak membuatnya hampir jatuh dan menggantung di kabel listrik. Dalam kepanikan ponselnya terjatuh ke kerumunan. Beruntung seorang pekerja bernama Rasmus membantunya mengambil kembali ponselnya, dan Jakal pun dengan cepat membangun hubungan baik dengannya. Saat Jakal kembali ke kamarnya di hotel, ia menemukan Zina sudah menunggunya. Untuk pertama kalinya ia melihat wajah Jakal secara langsung. Setelah melacak keberadaan Jakal, Zina memperingatkannya agar tidak bermain-main dengan klien yang telah menyewanya. Dia menegaskan bahwa mereka jauh lebih berkuasa daripada yang Jakal kira. Untuk menunjukkan keseriusannya, Zina mengungkap bahwa dia mengetahui tentang Norman Stock. Dia mendorong Jakal untuk menyelesaikan misinya. Seraya memperingatkan bahwa mulai sekarang dia akan selalu mengawasi pergerakannya. Hingga misi pembunuhan terhadap yudisi tuntas. Apakah Jakal mampu menghabisi yudisi? Mari saksikan kelanjutannya.